Matia Sindelar, atau biasa dipanggil Cindy, terlahir pada tanggal 10 Februari tahun 1903 di Kozlov, Moravia. Cindy adalah seorang keturunan Ceko, karena Kozlov pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hongaria. Ayahnya seorang pandai besi bernama Jan Indel dan ibunya bernama Mary, meskipun ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa Cindy berasal dari keluarga Yahudi. Namun ternyata keluarga tersebut beragama Katolik. Mereka pindah ke Wina pada tahun 1905. Cindy muda mulai bermain sepak bola di jalanan dengan anak-anak lain di lingkungan itu secara kebetulan. Ia tumbuh bersama rekan setimnya di masa depan asal Austria, Joseph Bichan. Menurut banyak sumber, setelah kematian ayahnya di medan perang, Cindy bekerja sebagai mekanik magang atau tukang kunci. Selama waktu ini, ia juga memiliki banyak pekerjaan sampingan, seperti menjual barang-barang olahraga kepada orang-orang di Wina. Cindy memulai karir sepak bolanya bersama Hertha Wina. Ia bergabung pada tahun 1918. Kesempatan ini muncul ketika pada usia 15 tahun, ia ditemukan oleh seorang pencari bakat, yang kemudian mendaftarkannya ke tim muda Hertha. Cindy dengan cepat belajar untuk mengimbangi fisiknya yang agak lemah dan kekanak-kanakan melalui pengembangan teknik tingkat. Karakteristik inilah yang membuatnya mendapat julukan Der Papierene atau manusia kertas. Karena cedera lutut serius dan keadaan keuangan klub yang menurun, Cindy harus mencari klub lain. Setelah kesembuhannya, Cindy pun menandatangani kontrak dengan SV Amateur pada tahun 1924. Yang pada saat itu merupakan juara Liga dan Piala Austria. Pada tahun-tahun 1926, SV Amateur menjadi klub profesional dan menggunakan nama mereka saat ini, FK Austria Wina. Cindy masuk pada saat Austria Wina dalam salah satu masa tersukses klub sebelum Perang Dunia. Dia ikut membantu tim memenangkan Piala Austria 5 kali dalam kurun waktu 11 tahun, memenangkan gelar juara Liga 1 dan Piala Mitropa 2 kali. Secara keseluruhan, dalam 703 pertandingan untuk Austria Wina, ia mencetak 600 gol. Cindy bisa dibilang sebagai salah satu pemain terbaik Eropa. Cindy dipanggil oleh tim nasional Austria pada awal tahun 1930-an dan bermain sebagai penyerang tengah. Tim nasional Austria pada saat itu cukup terkenal, bahkan disebut sebagai Wunderteam. Cindy menjadi kapten tim nasional Austria pada Piala Dunia tahun 1934. Dikenal sebagai Mozartnya sepak bola atau si manusia kertas karena postur tubuhnya yang kecil, ia terkenal sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sebelum Perang Dunia. Dari tahun 1926 hingga tahun 1937, Cindy tampil sebanyak 43 kali untuk negaranya dan mencetak 26 gol. Cindy menjadi bagian penting dari tim nasional Austria yang dilatih oleh Hugo Meisel, hingga keduanya berselisih. Namun, karena desakan masyarakat pada saat itu, Meisel pun memanggil kembali Cindy ke tim nasional. Pada tanggal 12 Maret tahun 1938, Nazi menguasai Austria, oleh karenanya Nazi memutuskan tim Austria dilarang lagi bermain dalam kompetisi resmi internasional. Bahkan pada Piala Dunia tahun 1938 yang tinggal menghitung bulan. Untuk merayakan momen kepulangan Austria ke Reich, Nazi kemudian membuat laga persahabatan yang mempertemukan Jerman versus Austria 3 April tahun 1938. Pertandingan ini dicanangkan sebagai laga terakhir bagi Austria sebagai negara merdeka. Pada tanggal 3 April tahun 1938,
tim Austria bertanding melawan Jerman di Stadion Prater, Wina, Nazi melarang tim Austria menggunakan kostum beratribut bendera negaranya. Namun karena jiwa nasionalisme Cindy yang besar, ia terus membujuk Nazi agar diperbolehkan. Atas perintah Cindy, tim Austria pun bermain dengan seragam merah putih merah yang meniru warna bendera Austria, bukan seragam tradisional mereka yang berwarna putih dan hitam. Nazi juga meminta pertandingan persahabatan ini harus berakhir dengan nilai imbang 0. Selama pertandingan berlangsung, pemain Austria terlihat seperti ketakutan, namun dalam 20 menit terakhir permainan Austria berubah. Lelah dengan cara bermain seperti ini. Cindy menyambar bola lepas dari muka gawang dengan sebuah tendangan yang terukur, skor berubah menjadi 1-0. Tidak lama kemudian, pemain lain, Karl Sesta, termotivasi dan mencetak gol indah dari jarak 45 yard. Skor pun berakhir 2-0 dengan kemenangan Austria. Kegembiraan memuncak pada saat pertandingan berakhir. Cindy dengan segala euforianya menghampiri tentara dan petinggi Nazi, kemudian ia menari-nari sambil tertawa riuh. Membuat para Nazi semakin kesal. Beberapa bulan sejak pertandingan itu, tepatnya 23 Januari tahun 1939, salah seorang rekan Cindy, Gustav Hartmann, menemukan sang maestro sepak bola itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Terkunci di apartemennya sendiri bersama sang kekasih Camilla Castignola, hasil pemeriksaan resmi menyebutkan Cindy tewas karena racun karbon monoksida kekasihnya. Camilla Castignola yang berada di sampingnya sekarat. Sebelum bisa membuat kesaksian, nyawa Camilla melayang di rumah sakit. Banyak sumber yang meyakini bahwa kematian Cindy dan kekasihnya dilakukan oleh Nazi. Dugaan semakin kuat setelah kasus ini ditutup secara paksa oleh Nazi dengan hasil bahwa Matthias Sindelar tewas karena bunuh diri. Sumber lain juga menyebutkan bahwa laporan kematiannya akibat ketidaksengajaan, seorang tetangga melaporkan adanya kerobong asap yang merisak di blok tersebut beberapa hari sebelum kematian Cindy. Namun, dalam film dokumenter tahun 2000-an yang diputar di BBC, Egon Ulbricht, seorang teman seumur hidup Cindy, menyatakan bahwa seorang pejabat setempat disuap untuk mencatat kematiannya sebagai kecelakaan sehingga ia akan mendapatkan pemakaman kenegaraan. Karena menurut peraturan Nazi, seseorang yang telah dibunuh atau bunuh diri tidak dapat diberikan pemakaman kehormatan. Jadi kami harus melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa unsur kriminal yang terlibat dalam kematiannya telah dihapus. Berbagai teori kematian Cindy bermunculan, namun banyak yang sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat sejak berakhirnya pertandingan persahabatan itu. Menurut cerita, Nazi berulang kali meminta ia berpindah kewarganegaraan agar dapat memperkuat tim nasional Jerman, namun ia terus menolak. Kematiannya hingga kini masih menjadi misteri.